Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Rahmatullah dari kelas 2 TIA, NIM 1955301065, D4 Teknik Informatika Politeknik Kalteks Riau. Pada kali ini, saya akan membahas tentang manajemen keuangan mahasiswa. Manajemen keuangan mahasiswa sangat penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, karena diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran dengan kebutuhan mahasiswa, agar semakin lama semakin banyak serta dapat digunakan bekal untuk menjadi wirausaha. Dengan adanya manajemen keuangan ini, terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengontrol keuangan. Dengan manajemen keuangan ini, kita bisa mencatat setiap detail pengeluaran dan pemasukan yang ada. Maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan batas maksimal pengeluaran yang ada. Hal ini berguna agar uang saku yang diberikan selama per bulan tersebut tidak menguap atau habis begitu saja. Lalu, yang kedua, kita bisa hemat dalam penggunaan keuangan. Dengan manajemen keuangan ini, kita bisa hemat dan tidak boros, dengan cara seperti menabung dan lain-lain. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan. Ketika kita menginginkan sesuatu, tentu kita harus terlebih dahulu membuat rencana anggarannya. Berapa dana yang kita butuhkan dan berapa jumlah yang kita punya. Dengan hal ini bisa menjadi penyemangat atau motivasi bagi kita untuk bekerja atau berhemat untuk memenuhi nominal uang kita yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin kita beli. Keempat, membantu menghadapi keadaan darurat. Karena kita telah memiliki catatan tentang keuangan kita, jadi kita tidak akan terkejut setiap apa yang kita hadapi dalam hal-hal yang tidak terduga, maupun dalam keadaan darurat, agar lebih mudah ketika kita harus berhadapan dengan keperluan dan keadaan yang tidak terduga. Yang kelima, membantu terbebas dari utang. Dalam melakukan manajemen keuangan ini, dapat membantu kita dalam hutang, yang mana kita telah membatasi batas maksimum pengeluaran kita dan harus mengetahui jumlah pemasukan kita setiap bulannya untuk mencegah terjadinya hutang.
Dan janganlah membeli barang secara berlebihan agar uang kita tersebut tidak cepat habis dan kita tidak berhutang kepada orang lain. Karena dengan adanya utang ini akan mempersulit diri kita dalam manajemen keuangan kita. Dan utang ini adalah hal yang sangat boros dan tidak baik. Baiklah, di sini saya akan melakukan manajemen keuangan bagi mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang sedang kos. Yang mana di sini pemasukan uang tersebut adalah sebanyak 2 juta rupiah per bulannya. Lalu, bagaimana cara kita melakukan manajemen keuangan terhadap uang pemasukan tersebut? Yang pertama, uang untuk anak kos, uang untuk bayar kos sebanyak 500.000 rupiah. Yang mana uang tersebut sudah mencakup untuk membayar listrik dan membayar wifi atau internet untuk kos tersebut. Lalu, uang untuk ditabung. Uang tersebut ditabung sebanyak 10.000 per hari. Lalu, dan uang tersebut ditabung sebanyak 100.000 rupiah per bulannya. Lalu, uang tersebut akan digunakan untuk masa genting ketika kita tidak mempunyai uang lagi. Lalu, uang bensin. Uang bensin ini digunakan sebanyak 50.000 rupiah per bulannya, yang mana akan digunakan untuk melakukan perjalanan atau perjalanan menuju kampus. Lalu, uang untuk makan per harinya saya prioritaskan 20.000 per hari. Lalu kalau sebanyak sebulan, yaitu sebanyak kurang lebih 600.000 rupiah. Lalu uang untuk beli pulsa atau paket sebanyak 50.000 rupiah. Uang cadangan yaitu sebanyak 500.000 rupiah per bulannya. Uang cadangan ini sangat penting bagi kita, yang mana digunakan untuk keperluan perkuliahan kita, bisa digunakan untuk membeli buku, pena, pensil, dan sebagainya, alat tulis, dan sebagai untuk membayar laundry. Di sini terdapat rincian pembukuan untuk pemasukan 2 juta rupiah per bulannya. Yang pertama, uang untuk bayar kos sebanyak 500.000 rupiah. Yang kedua, uang untuk ditabung sebanyak 10.000 rupiah per harinya dan 300.000 rupiah per bulannya. Lalu, uang untuk makan sebanyak 20.000 rupiah per harinya dan kurang lebih 600.000 rupiah per bulannya. Lalu, uang untuk bensin sebanyak 50.000 rupiah. Lalu, uang untuk beli paket atau pulsa sebanyak 50.000 rupiah. Dan yang terakhir, uang cadangan yaitu sebanyak 500.000 rupiah.
Demikianlah manajemen keuangan saya. Semoga bermanfaat, dan ingatlah bahwa melakukan manajemen keuangan itu sangatlah penting, dan kita harus hemat dan tidak boros dalam melakukan keuangan kita, dan selalu memperhatikan uang pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.